I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Apa itu feeling worthless terkait dengan kesehatan mental? Ini penyebab dan cara mengatasinya. Pernahkah kamu mengetahui apa itu feeling worthless dan mengapa bisa terjadi? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Apa itu feeling worthless? Dilansir dari situs Health Direct milik pemerintah Australia, istilah feeling worthless digunakan untuk menyebut perasaan tidak berharga, putus asa, dan tidak berarti yang dirasakan seseorang. Orang dengan perasaan rendah diri selalu bereaksi negatif terhadap suatu masalah. Entah merasa bersalah, tidak berguna, bahkan merasa dunia tidak berpihak kepadanya. Dari berbagai peristiwa yang terjadi, orang dengan gangguan feeling worthless hampir selalu menyalahkan diri sendiri. Cara pandang orang seperti ini jauh dari kata positif. Dia sangat keras kepada diri sendiri, tetapi di sisi lain juga menghindari hubungan atau tantangan, kerap kali menjadi terisolasi karena takut dikritik dan dinilai buruk oleh lingkungan sekitar. Penyebabnya sebagai berikut. Psikolog Kendra Kubala kepada Psych Central menjelaskan alasan mengapa orang merasa tidak berguna. Emosi negatif tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi penyakit mental, trauma, dan stres. Adapun beberapa penyebab feeling worthless adalah sebagai berikut. Pertama, produktivitas. Sebuah studi keperawatan klinis pada tahun 2020 menemukan bahwa kesibukan atau produktivitas berhubungan erat dengan timbulnya perasaan bersalah, terutama saat awal pandemi COVID-19, di mana tingkat isolasi dan kesepian terus melonjak. Namun perlu diingat, apabila indikator produktif bersifat subjektif, tidak ada standar jenis kegiatan tertentu dapat dikatakan produktif ketika pemicu stres pada masing-masing individu tentunya berbeda-beda. Selanjutnya adalah depresi. Penyebab feeling worthless juga menjadi gejala umum pada penderita depresi mayor. Jenis depresi ini berlangsung dalam jangka waktu berbulan-bulan. Sementara untuk depresi lain seperti gangguan disforik pramenstruasi atau PMDD, depresi musiman, depresi pasca persalinan, atau depresi situasional belum tentu berujung pada perasaan tidak berharga. Berikutnya, penyakit mental lain. Kondisi kesehatan mental yang memiliki gejala episode depresi seperti gangguan bipolar kerap menghilangkan motivasi hidup. Gangguan stres pasca trauma atau PTSD juga menjadi pemicu feeling worthless. Hasil penelitian psikiatri pada tahun 2019 lalu menunjukkan bahwa membiarkan stres berkepanjangan pada anak usia dini dapat berlanjut ke masa dewasa. Cara mengatasi feeling worthless. Meminta bantuan psikolog menjadi langkah tepat yang perlu diambil apabila feeling worthless terus menghantui hidup. Namun, Health Direct memberikan rekomendasi tips yang bisa dicoba secara mandiri sebelum memutuskan berkunjung ke psikolog atau psikiater. Yang pertama adalah curhat. Walaupun berbicara kepada orang lain tidak mampu menyelesaikan masalah, menghubungi teman atau sahabat bisa menambahkan perspektif atau cara pandang dalam hidup.
Selanjutnya, bayangkan sedang membantu orang lain. Bayangkan diri sendiri sedang menasehati seorang teman yang mempunyai perasaan negatif. Kamu mungkin akan memperoleh beberapa solusi yang bisa diterapkan pada diri sendiri. Berikutnya, tulis kelebihan diri. Menulis adalah salah satu cara mengatasi feeling worthless yang murah. Alih-alih merangkai kata untuk menuliskan masalah secara runtut, alangkah lebih baik jika membuat daftar keunggulan diri. Tidak perlu terlalu serius. Misalnya tuliskan senyum Anda manis, ramah, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, ubah poin negatif menjadi positif. Balik selembar kertas daftar kelebihan diri dan kini tuliskan hal negatif pada diri. Coba cari solusi dari kebiasaan buruk yang dihadapi. Selanjutnya, ingatlah momen bahagia. Hampir setiap orang ingin merasakan kembali masa bahagia dalam hidupnya. Sayangnya, peristiwa indah itu hanya bisa dikenang dan tak bisa diulang. Walaupun begitu, pikirkan saat kamu bersenang-senang supaya bisa merangsang suasana hati yang baik. Berikutnya, hirup udara bebas. Ventilasi yang buruk dalam rumah atau angin semu dari AC di kantor bisa meningkatkan emosi negatif. Sejenak rehat atau ambil cuti untuk pergi ke alam bebas. Nikmati indahnya ciptaan Tuhan agar dapat merasa lebih bersyukur. Selanjutnya, aktif bergerak. Daripada menangis atau tidur untuk lari dari masalah, cobalah untuk rutin berolahraga setidaknya seminggu 2 kali. Jika memungkinkan, ikut kelas gym supaya kamu dapat mengumpulkan banyak energi positif dari orang yang rajin berolahraga. Lalu berikutnya, hindari alkohol dan obat-obatan terlarang. Meskipun konsumsi alkohol dan narkotika tampak membantu, tapi itu hanya bersifat sementara. Justru, kandungan bahan berbahaya dari kedua benda tersebut dapat memperburuk pola tidurmu. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Tidur dan kesehatan mental sangat erat kaitannya dengan cara mengatasi feeling worthless. Kembangkan rutinitas tidur sehat, nyenyak, dan cukup. Lalu berikutnya, konsumsi makanan bergizi. Pola makan buruk dapat meningkatkan perasaan cemas dan depresi. Makanan bergizi mampu meningkatkan daya fokus, energi, dan kualitas tidur. Makanan yang dimaksud adalah seperti makanan berserat tinggi. Ketika kita sulit melihat dunia karena merasa hidup tampak tak adil dan begitu rumit, dengan adanya dukungan orang-orang sekitarmu, kamu dapat mengubah pemikiran mengenai rasa tidak berharga ini menjadi pemikiran baru yang produktif dan positif. Kamu mungkin sekarang merasa sedih, tetapi dengan melatih hubungan sehat dengan diri serta mencari dukungan, kamu bisa pulih dan merasa nyaman dengan diri sendiri, sehingga dapat menepis rasa tidak berharga yang bersarang di jiwamu. Semangat terus ya, kamu pasti bisa.